Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mengalami sebuah kejadian, sebuah kebetulan mungkin, tapi rasanya kok lebih dari sekedar kebetulan? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas soal fenomena tanda-tanda atau isyarat dalam hidup. Sesuatu yang mungkin Anda sendiri pernah rasakan. Betul sekali. Sumber utama kita kali ini buku The Science dari Dr. Tara Swart. Ini menarik banget karena beliau ini kan seorang neuroscientist ya, dokter juga lulusan Oxford. Tapi buku ini justru banyak terinspirasi dari pengalaman pribadinya, terutama setelah kehilangan suaminya, Robin. Iya, jadi ada perpaduan unik ya antara sains neurologi dengan pengalaman yang sangat personal dan spiritual bahkan. Betul. Kisahnya tuh dimulai gini. Setelah Robin meninggal karena leukemia, Dr. Swart ini jadi sering banget lihat burung Robin di kebunnya. Padahal, katanya sebelumnya jarang banget. Nah, ada pepatah lama kan, burung Robin muncul saat orang terkasih dekat. Klasik ya itu. Iya, tapi sebagai ilmuwan, dia awalnya skeptis lah. Mana mungkin gitu kan. Tapi karena kejadiannya berulang terus, itu jadi pemicu dia buat menggali lebih dalam. Dan itulah tujuan kita di pembahasan kali ini ya. Kita mau coba bedah bareng-bareng apa aja sih yang disajikan di sumber ini soal tanda-tanda, intuisi, dan juga pertanyaan yang cukup fundamental soal kesadaran. Maksudnya, apakah kesadaran itu mungkin ada di luar tubuh fisik kita? Seru nih kayaknya. Kita akan lihat gimana pemahaman ini, paling tidak menurut penulis buku ini, bisa memperkaya cara Anda memandang dunia dan juga ya menjalani hidup sehari-hari. Oke, kita balik sedikit ke cerita burung Robin tadi. Keraguan awal penulis itu kan mulai goyah ya, karena burungnya muncul terus. Iya, konsisten gitu ya. Banget. Terus, beberapa minggu setelah suaminya nggak ada, dia bahkan ngalamin sesuatu yang dia sebut kayak penglihatan gitu. Jadi, Robin tuh tampak nyata banget di depannya, seolah menembus, dia bilang, lapisan gula kental. Deskripsinya unik ya? Visual sekali ya penggambarannya. Iya. Momen yang bikin dia terpaku katanya. Nah, pengalaman kayak gini nih yang sering dikaitkan sama konsepnya Carl Jung, namanya sinkronisitas. Oh, sinkronisitas. Pernah dengar sekilas? Itu apa ya? Intinya sih kebetulan yang bermakna, jadi bukan sekedar acak, tapi ada pola atau makna personal di baliknya. Tapi yang ditekankan di sumber ini, dan ini penting menurut saya, Apa tuh? terlepas dari Anda percaya tanda ini datang dari luar, katakanlah dari semesta atau orang terkasih, atau ini murni interpretasi otak Anda yang lagi berduka atau lagi mencari makna, yang paling penting itu adalah makna personal yang Anda berikan pada kejadian itu. Maksudnya, di mana kita mengartikannya gitu ya? Betul, makna itulah yang bisa bawa rasa nyaman, harapan, atau bahkan mungkin semacam arahan, gitu. Itu intinya. Oke. Penulisnya juga cerita soal tanda-tanda lain kan? Nggak cuma burung Robin aja. Iya, ada beberapa. Dia cerita soal simbol burung phoenix misalnya, itu muncul terus-menerus. Phoenix? Iya, Kayak di mitologi itu. iya. Mulai dari dia makan di restoran namanya Phoenix Garden, terus pas transit di bandara, kotanya namanya Phoenix, sampai dia nyasar terus nggak sengaja nemu pub namanya Dove Phoenix. Wah, beruntun gitu ya. Buat dia dan Robin. Misalnya tanggal lahir Robin, 2109, itu muncul di jam ponsel, di struk belanja, nomor pintu. Wow. Jadi kayak semesta lagi ngasih kode gitu ya rasanya. Bisa jadi dirasakan seperti itu oleh yang mengalami ya. Ada juga cerita dari temennya, Gemma Amos. Ini juga cukup menyentuh sih. Ibunya lagi cari rumah baru setelah suaminya meninggal. Oh ya. Nah, dia tuh berharap banget dapat tanda yang nggak terbantahkan, semacam petunjuk gitulah. Pas dia lihat satu rumah yang awalnya dia agak males liatnya, dia nemu pelana kuda tua di dekat pintu masuk. Pelana kuda. Kenapa itu jadi tanda? Karena ternyata kuda itu punya makna yang besar banget buat keluarga mereka. Putrinya itu penunggang kuda profesional. Jadi pas lihat pelana itu, ibunya langsung merasa, klik, ini dia rumahnya. Wah, langsung yakin gitu ya. Langsung yakin. Nah, ini mungkin bikin Anda yang dengerin juga jadi bertanya-tanya ya. Pernah nggak sih ngalamin hal serupa? Kejadian-kejadian kecil mungkin. Tapi rasanya anehnya pas banget. Susah dijelasin cuma pakai logika kebetulan. Iya juga ya. Kadang ada momen-momen gitu. Nah, buku ini bilang banyak banget orang punya cerita kayak gini. Cuma ya itu tadi, seringkali nggak berani cerita. Takut dianggap, ya aneh lah, nggak rasional. Penulisnya berharap bisa lebih menormalkan obrolan soal ini. Nah,
Pengalaman-pengalaman kayak gini nih yang akhirnya mendorong Dr. Schwartz, si penulis, yang notabene neuroscientist itu, Justru itu menariknya ya. iya kan? Mendorong dia buat bertanya lebih jauh. Gimana sih duka itu mempengaruhi kerja otak kita? Terus apa ada ruang gitu untuk praktek spiritual atau hal-hal di luar sains yang biasa kita pegang? Dan puncaknya, pertanyaan besarnya, mungkin nggak sih kesadaran kita, diri kita ini bisa ada terpisah dari tubuh fisik? Dan itu langsung membawa kita ke perdebatan yang udah ribuan tahun umurnya di filsafat dan sains. Masalah pikiran tubuh atau mind-body problem. Oke, ini agak berat nih kayaknya. Tapi coba dijelasin simpelnya gimana. Gampangnya gini, ada dua kubu besar lah ya. Pertama dualisme. Ini kayak yang dipikirin Descartes dulu. Dia bilang pikiran atau jiwa itu beda substansinya sama tubuh fisik. Dua hal terpisah. Oke, pikiran dan tubuh itu beda. Terus? Kubu kedua itu monisme. Monisme bilang pikiran dan tubuh itu asalnya dari satu sumber atau substansi yang sama. Nah, salah satu bentuk monisme yang paling dominan di sains modern itu materialisme. Materialisme, itu yang gimana? Materialisme itu bilang kalau segala sesuatu termasuk kesadaran kita, pikiran kita, perasaan kita, itu semua berasal dari materi fisik. Dalam hal ini, ya otak kita. Jadi kesadaran itu produk aktivitas otak, titik. Nggak ada roh atau jiwa terpisah. Paham. Jadi kalau otak rusak atau mati, ya kesadaran hilang. Gitu ya, pandangan materialis. Persis. Tapi, nah ini menariknya, sumber kita ini menyajikan beberapa fenomena yang dianggap bisa jadi tantangan buat pandangan materialisme murni tadi. Fenomena ini seolah membuka kemungkinan adanya dualisme atau paling nggak misteri kesadaran yang lebih besar dari sekedar aktivitas otak. Fenomena apa aja, Tur? Salah satu yang paling sering dibahas itu pengalaman mendekati kematian atau NDE, Near Death Experience. Oh, NDE. Sering dengar juga ini. Iya. NDE ini kan terjadi pas seseorang secara klinis itu udah dinyatakan mati. Jantungnya berhenti, nggak ada aktivitas otak yang terdeteksi di EEG misalnya. Tapi karena kemajuan medis, orang itu bisa diresusitasi, hidup lagi. Terus? Nah, setelah sadar, mereka ini seringkali ngelaporin pengalaman sadar yang luar biasa jelas dan nyata pas kondisi mati tadi. Pengalaman kayak gimana tuh biasanya? Macem-macem ya, tapi ada pola umumnya. Misalnya, proses berpikir mereka jadi lebih cepat dan jernih banget, emosinya intens, seringkali rasa damai yang luar biasa. Ada juga yang merasa keluar dari tubuhnya, ngelihat badannya sendiri dari atas. Wah, out of body experience gitu ya? Betul, sekitar 45% kasus NDE katanya ngalamin itu. Terus ada yang merasa melihat, melampaui indera fisik biasa, ngalamin semacam tinjauan hidup atau live review, ketemu makhluk cahaya atau orang terkasih yang udah meninggal, merasa masuk ke alam lain. Wow, kompleks banget ya pengalamannya? Kompleks dan seringkali transformatif buat orang yang ngalamin. Ya, di buku disebut juga kan kisah Dr. Mary Neal, ahli bedah tulang itu. Dia ngalamin NDE pas kecelakaan kayak di Chili. Betul, dia cerita merasa rohnya kepisah, lihat jasadnya dari atas sungai, terus ketemu makhluk cahaya itu dan dikasih tahu kalau waktunya belum tiba. Terus ada risetnya Dr. Bruce Greyson juga kan disebut, yang udah neliti ribuan kasus NDE. Iya, Dr. Greyson ini salah satu peneliti NDE paling senior. Kesimpulan dia dari riset panjangnya itu cukup radikal sih. Dia bilang, fakta bahwa pengalaman sadar yang sekompleks ini terjadi justru saat fungsi otak itu minimal atau bahkan berhenti total, ini nunjukin kalau otak itu mungkin bukan pencipta kesadaran kita, mungkin lebih kayak penerima atau fasilitator aja. Itu benar-benar nantang pandangan materialis tadi ya? Banget. Selain NDE, ada lagi fenomena namanya kejernihan terminal atau terminal lucidity, TL. Kejernihan terminal? Baru dengar ini? Ini juga menarik. TL ini terjadi pada pasien dengan kerusakan otak yang udah parah banget. Misalnya pasien demensia tahap akhir, Alzheimer gitu. Otaknya secara fisik udah banyak atrofi atau rusak. Oke, terus? Nah, sesaat sebelum meninggal, kadang beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya, pasien ini tiba-tiba bisa jadi jernih lagi mentalnya. Tiba-tiba bisa kenal orang, ngomong nyambung, ingatannya balik sementara. Padahal sebelumnya udah bertahun-tahun mungkin nggak bisa komunikasi. Loh, kok bisa gitu ya? Kalau otaknya udah rusak? Nah, itu dia pertanyaannya. Dari mana kejernihan ini datang kalau mesin otaknya udah rusak parah? Ini lagi-lagi bikin orang bertanya, apa mungkin pikiran atau diri sadar itu nggak sepenuhnya bergantung sama kondisi fisik otak? Seolah-olah bisa berfungsi independen sesaat.
Bikin mikir ya. Sumber ini juga nyebut sekilas soal riset memori kehidupan lampau, terutama pada anak kecil. Alasannya, anak kecil dianggap belum terlalu terkontaminasi ekspektasi sosial atau budaya. Tapi diakui juga kan kalau bukti ilmiahnya belum sekuat NDE atau TLA. Betul, masih lebih banyak dianggap anekdotal atau sulit diverifikasi secara saintifik. Tapi, penulis memasukkannya sebagai bagian dari teka-teki besar ini. Semua fenomena ini, NDE, TLL, memori kehidupan lampau, disajikan bukan sebagai bukti absolut ya, tapi lebih sebagai anomali atau potongan data yang nunjukin kalau hubungan antara otak dan kesadaran itu mungkin jauh lebih rumit dan misterius daripada model materialis murni yang kita pegang sekarang. Jadi, intinya fenomena-fenomena ini membuka kemungkinan gitu ya? Tepat, membuka kemungkinan kalau kesadaran itu mungkin nggak 100% diproduksi oleh otak. Dan kalau kesadaran bisa ada, walau sesaat, di luar fungsi otak normal, ya ini membuka pintu juga buat kemungkinan adanya komunikasi atau tanda dari sumber lain. Entah itu dari orang terkasih yang udah tiada, atau dari aspek kesadaran yang lebih luas lagi. Dan pandangan ini sebenarnya bukan hal baru ya? Sama sekali bukan. Pandangan dualis atau keyakinan akan adanya jiwa kesadaran terpisah dari tubuh itu udah ada di banyak kebudayaan dan tradisi spiritual sepanjang sejarah manusia. Dari Mesir kuno, Hindu, Buddha, sampai filsafat Yunani kuno. Jadi sains modern yang materialistis ini sebenarnya relatif baru dalam konteks sejarah pemikiran manusia. Oke, jadi katakanlah kita terbuka pada kemungkinan adanya tanda atau pesan halus di sekitar kita. Terus gimana cara kita bisa lebih peka atau bisa nangkep pesan itu? Di sini intuisi masuk ya perannya? Nah, persis di situ. Menurut penulis, intuisi itu krusial banget perannya. Dia bahkan cerita pengalaman pribadinya soal mimpi firasat. Dia mimpi ayah temannya meninggal, ternyata beneran kejadian gak lama setelah itu. Wah, firasat gitu ya? Iya, tapi dia menekankan ini bukan soal ramalan gaib atau kekuatan supernatural gitu ya. Lebih ke kemampuan kita untuk mengakses pengetahuan atau informasi yang ada di luar jangkauan pikiran rasional kita. Semacam knowing yang nggak tahu datangnya dari mana. Kalau dari sisi neurosainsnya sendiri, intuisi itu gimana sih dijelasinnya? Apa ada dasarnya di otak? Ada banget. Intuisi itu bukan hal mistis kok dari kacamata sains. Ada bagian otak kita, contohnya korteks orbitofrontal, yang tugasnya memang bantu kita bikin keputusan cepat, berdasarkan pengalaman masa lalu, dan informasi yang mungkin nggak lengkap atau nggak kita sadari secara eksplisit. Ini yang sering kita rasain sebagai insting atau feeling. Oh, jadi ada bagian otak yang memang kerjanya gitu ya? Ada. Terus ada juga konsep neuroplastisitas. Otak kita kan fleksibel ya, bisa berubah. Koneksi antar sel saraf itu bisa menguat atau melemah tergantung pengalaman. Nah, intuisi itu bisa jadi hasil dari pembelajaran implisit yang udah tertanam kuat di sirkuit otak kita. Tapi apa? kebijaksanaan intuitif ini seringkali nggak cuma dirasain di kepala. Justru lebih sering di badan. Makanya ada istilah insting perut atau gut feeling. Iya, sering banget denger itu. Kenapa perut ya? Karena ini bukan cuma kiasan, ada koneksi saraf yang sangat padat dan dua arah antara otak dan sistem pencernaan kita. Namanya poros usus otak atau gut-brain axis. Usus kita itu kadang disebut otak kedua karena punya banyak neuron sendiri. Jadi rasa atau feeling di perut itu bisa jadi sinyal beneran dari sistem saraf enterik kita. Tubuh kita tuh nyimpen banyak informasi dan rasa yang kadang pikiran sadar kita nggak bisa akses langsung. Pantesan ya. Saya jadi ingat cerita penulis pas dia masih dokter junior itu, yang nanganin pasien mimisan parah. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Jadi, secara prosedur standar, kasusnya mungkin kelihatan biasa aja. Tapi dia punya feeling kuat banget kalau ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang serius. Intuisinya teriak gitu. Terus? Awalnya seniornya agak meremehkan, nganggap dia panik aja. Tapi dia kekeh nurutin intuisinya. Dan akhirnya manggil dokter spesialis THT. Ternyata benar, pasiennya butuh penanganan darurat segera. Kalau telat sedikit aja, bisa bahaya. Wow! Itu contoh nyata banget ya gimana intuisi bisa jadi panduan penting, bahkan di lingkungan yang sangat rasional dan berbasis data kayak kedokteran. Iya kan? Cara intuisi sama tanda-tanda yang kita bahas tadi itu erat banget. Semakin kita terkoneksi sama intuisi kita, sama rasa di tubuh kita jadi lebih peka sama kejadian-kejadian di sekitar yang mungkin punya makna personal buat kita. Jadi kayak antena kita jadi lebih sensitif gitu ya? Bisa dibilang gitu.
Otak kita punya yang namanya jaringan saliens. Jaringan ini fungsinya bantu kita nyaring informasi mana yang penting atau relevan buat kita perhatiin di antara lautan stimulus di sekitar kita. Nah, dengan melatih intuisi, kita seolah menyetel atau memprogram jaringan saliens ini untuk lebih peka menangkap kebetulan yang bermakna tadi. Oke, masuk akal. Jadi, ada kemungkinan kesadaran itu lebih luas dari sekedar aktivitas otak, dan intuisi jadi semacam kunci buat mengakses atau menangkap pesan-pesan halus. Pertanyaan berikutnya, gimana dong caranya kita melatih kepekaan atau intuisi ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa ada langkah praktisnya gitu? Nah, ini bagian yang menarik. Buku ini nawarin beberapa area kunci yang bisa kita fokuskan untuk melatih kepekaan itu. Dan yang menarik lagi, banyak dari praktik ini ternyata paralel banget sama perubahan positif yang sering dilaporkan oleh orang-orang yang pernah ngalamin NDE. Oh ya, perubahan kayak gimana tuh? Biasanya, penyintas NDE itu jadi berkurang rasa takutnya sama kematian, jadi lebih welas asih, lebih bersyukur, lebih merasa terhubung sama alam dan orang lain, spiritualitasnya meningkat. Nah, praktek-praktek yang disaranin ini tujuannya mirip, yaitu menciptakan kondisi batin yang lebih tenang, terbuka, dan terhubung. Jadi manfaatnya ganda ya, bisa bantu kita lebih peka sama tanda, tapi juga bagus buat kesejahteraan kita secara umum. Persis. Jadi, meskipun Anda mungkin masih skeptis soal tanda dari luar, praktik ini tetap bermanfaat banget buat diri Anda sendiri. Oke, apa aja tuh area kuncinya? Area pertama adalah terhubung kembali dengan indera kita. Seringkali kita terlalu sibuk di kepala, lupa sama apa yang dirasain badan. Padahal, katanya kita punya sampai 34 indera loh, bukan cuma 5. Ada indera ekstrosepsi luar dan introsepsi dalam, merasakan kondisi tubuh. 34 indera, banyak juga ya. Terus gimana cara terhubungnya? Kuncinya sederhana, melambatkan diri dan benar-benar merasakan. Contoh paling simpel ya latihan pernapasan sadar. Cuma dengan beberapa kali aja kita fokus menarik napas dalam, terus mengembuskannya pelan-pelan, itu udah bisa langsung aktifin sistem saraf parasimpatik kita. Sistem saraf yang bikin rileks itu ya? Betul, yang bikin kita lebih tenang, lebih hadir di saat ini. Kalau kita stres terus kan, napas jadi dangkal, sistem simpatik lawan parasimpatik yang aktif. Nah itu tuh bikin kita makin nggak peka sama sinyal-sinyal halus, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi, ngurangin stres itu langkah awal penting banget. Oke, jadi lebih sadar sama nafas dan sensasi tubuh ya? Terus area kedua? Area kedua adalah memperkuat intuisi itu sendiri. Tadi kan kita udah bahas soal poros usus otak ya. Ternyata kesehatan usus kita itu ngaruh banget ke kejernihan mental dan intuisi. Oh, jadi apa yang kita makan ngaruh juga ke intuisi? Bisa jadi. Sumber ini nyaranin pola makan yang kaya serat, terutama dari berbagai jenis tanaman. Targetnya 30 jenis tanaman berbeda per minggu katanya. Plus makanan fermentasi kayak yogurt, kimchi, tempe, itu bagus buat mikrobioma usus kita. Wah, 30 jenis tanaman seminggu. PR juga ya? Iya, tapi intinya usus yang sehat itu dukung otak yang sehat dan intuisi yang lebih tajam. Selain itu, aktivitas fisik kayak yoga atau menari juga disebut bisa bantu. Bukan cuma buat badan sehat, tapi juga buat ngelepasin ketegangan emosional yang mungkin nyangkut di tubuh kita yang bisa ngeblok intuisi. Oke, indera udah, intuisi lewat usus dan gerak udah. Apalagi? Yang ketiga, terhubung dengan kreativitas. Ini juga sering dianggap sepele, padahal penting. Kreativitas. Maksudnya harus jadi seniman gitu? Nggak harus sama sekali. Ini lebih ke mengapresiasi keindahan atau terlibat dalam aktivitas kreatif apapun bentuknya. Ada bidang namanya neuroestetika yang neliti gimana pengalaman estetis itu ngaruh ke otak dan tubuh kita. Oh ya? Gimana ngaruhnya? Ternyata ngalamin keindahan, entah itu dengerin musik yang kita suka, lihat pemandangan alam yang bagus, nikmatin karya seni, atau bahkan sekedar nata ulang kamar biar lebih nyaman, itu bisa nurunin hormon stres, kortisol, dan ningkatin hormon bahagia. DOS, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Wah, efeknya fisiologis juga ya? Iya, selain itu, aktivitas kreatif juga bikin kita lebih hadir di saat ini, masuk ke kondisi flow, dan bisa menstimulasi neuroplastisitas otak. Jadi intinya bukan soal jago atau enggak, tapi soal meluangkan waktu untuk terlibat aja. Bisa masak, nulis jurnal, berkebun, nyanyi-nyanyi, apa aja. Menarik. Jadi kreativitas bukan cuma buat seniman ya? Oke, keempat. Keempat, ini favorit banyak orang,
terhubung dengan alam. Alam itu sumber stimulus indrawi yang paling kaya dan alami buat kita. Iya sih, kalau lagi suntuk terus ke alam rasanya langsung beda ya. Betul, udah banyak riset yang buktiin manfaat alam buat kesehatan mental dan fisik. Praktik kayak mandi hutan atau Shinrin-yoku di Jepang, itu terbukti bisa nurunin kortisol, nurunin tekanan darah, ningkatin mood. Cuma jalan-jalan di hutan gitu aja ya? Iya, tapi dengan kesadaran penuh. Melibatkan semua indera, dengerin suara burung, cium bau tanah basah, rasain angin di kulit, sentuh daun atau batang pohon. Ada juga praktik grounding atau jalan tanpa alas kaki di tanah. Katanya bisa bantu menyeimbangkan energi tubuh. Intinya, kembali ke alam itu bantu kita rekalibrasi diri. Oke, alam. Terus yang terakhir, ada 5 kan tadi? Yang kelima, dan ini nggak kalah penting, terhubung dengan orang lain. Kita ini kan makhluk sosial ya, dari evolusinya memang hidup berkelompok. Iya, butuh koneksi ya. Kalau kita mulai ngalamin hal-hal yang agak aneh atau intuitif tadi, seringkali kita ragu kan, ini beneran atau cuma halusinasi aja. Punya teman atau kelompok yang bisa kita ajak cerita tanpa dihakimi, yang bisa memvalidasi pengalaman kita, itu sangat menguatkan. Kayak penulis yang cerita soal penglihatan Robin ke temennya, atau temennya yang dapat pesan lewat lagu Justin Bieber itu. Oh ya, ada cerita itu juga ya. Jadi dukungan sosial itu penting buat memproses pengalaman ini. Macam fondasi buat nyiptain kondisi diri yang lebih terbuka, tenang, dan reseptif terhadap apapun yang muncul dalam hidup kita. Jadi kalau dirangkum nih, kita udah bahas perjalanan pribadi penulis yang penuh tanda setelah kehilangan suaminya. Iya, dari burung Robin sampai Phoenix ya. Betul. Terus kita juga nyentuh pertanyaan besar soal hubungan pikiran dan tubuh lewat fenomena kayak NDE dan kejernihan terminal. Yang menantang pandangan materialis murni tentang kesadaran. Lalu kita gali peran intuisi yang ternyata bukan hal mistis, tapi ada dasar neurosainsnya dan bisa dilatih kepekaannya. Dan terakhir, cara-cara praktis buat melatih kepekaan itu lewat panca indera, kreativitas, kembali ke alam, dan membangun koneksi yang kuat. Rasanya ini kayak sebuah ajakan ya buat kita semua untuk melihat dunia dan mungkin diri kita sendiri dengan cara yang sedikit lebih terbuka. Benar sekali. Dan inti pesannya menurut saya adalah bahwa memperhatikan dan memberi makna pada kebetulan yang bermakna atau momen-momen intuitif dalam hidup Anda itu bisa jadi sumber kekuatan, bisa jadi sumber kenyamanan, panduan, dan rasa percaya diri dalam menjalani hidup. Entah kita melihatnya sebagai pesan dari luar sana atau sebagai cerminan dari kebijaksanaan internal kita sendiri ya. Persis. Pada akhirnya Andalah yang memegang kendali penuh atas interpretasi dan makna dari setiap pengalaman Anda. Agensi itu ada di tangan Anda. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa kita bawa pulang dan renungkan. Buku ini kan seolah mengajak kita berpikir ya, bahwa mungkin kapasitas kita untuk merasa, untuk memahami, itu jauh lebih luas daripada sekedar apa yang bisa ditangkap oleh logika rasional kita. Sebuah kemungkinan yang menarik. Bagaimana kalau secara sadar kita mencoba membuka diri pada kebetulan yang bermakna itu? Pada bisikan intuisi, itu bukan sesuatu yang aneh atau wishful thinking semata, tapi justru mungkin itu adalah cara untuk terhubung lebih dalam dengan diri kita yang sejati dan arah tujuan hidup kita. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Mungkin langkah kecil apa sih yang bisa Anda coba ambil minggu ini untuk mulai menumbuhkan keterbukaan itu dalam diri Anda? Langkah kecil aja dulu ya. Iya, nggak perlu drastis. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.